Hamidanillah wa sholli ala Rasulillah. Sahabat Hijrah, kadang muncul pertanyaan, apakah berislam itu juga harus sama di semua tempat? Atau berislam juga bisa memunculkan perbedaan karena kita harus juga beri ruang bagi dialog dengan adat dan kebiasaan setempat. Nah, ini yang menarik adalah kita semakin terhubung satu sama lain. Ada internet, ada keajaiban transportasi yang buat kita begitu cepat berpindah tempat. Nah, lama-lama kita makin sama. Apa yang kita makan itu hari ini sama dengan mereka yang makan di Amerika Serikat. Mereka punya McDonald, kita punya McD. Apa yang dikonsumsi oleh orang Korea hari ini, bahkan di Malang sudah banyak yang membuat. Jadi kadang-kadang kita ini bingung, kita ini ada di mana? Kita ini ada di Malang, tapi ternyata tidak ada satupun identitas kemalangan yang melengkap. Yang kita makan makanan orang Amerika, yang kita dengarkan musiknya orang Korea. Nah, termasuk agama gitu. Apakah kita kemudian beragama itu harus sama dengan di tempat-tempat lain? Waduh, kalau berislam itu harus sama, saya rasa budaya dan peradaban Islam akan sangat kering. Kita nggak akan pernah melihat indahnya Taj Mahal. Ini adalah sebenarnya kuburan, mausoleum, bukti tanda cinta seorang Raja Mughal kepada istrinya. Dan bangunan ini adalah bangunan yang mewakili beragam kebudayaan. Ada kubah yang konon itu dari budaya Roma gitu. Ada menara, dari kata-kata menara pun itu adalah menaroh, tempat menempatkan api. Jadi ini adalah tempat ibadahnya orang Majusi, orang Zoroaster. Bayangkan kalau kemudian kita berislam itu hanya dengan merujuk pada model keislaman yang sama, yaitu dari asalnya negara Arab. Kita akan melihat peradaban Islam yang seragam, kering. Kita tidak akan melihat Taj Mahal, kita tidak akan melihat keindahan masjid di Demak misalkan, atau Masjid Menara Kudus. Karena kita seolah-olah menutup bagi adanya unsur-unsur lain masuk ke keberagaman kita. Nah, tadi kan kita ingat bahwa beragama itu juga memberikan ruang bagi kedisinian. Karena orang makin global, makin tidak di sini gitu. Kita seolah-olah di sini tapi tidak di sini sebenarnya. Kita di Malang tapi memakan makanan orang Amerika, mendengarkan musik orang Korea, berpakaian ala orang tempat mana lagi. Nah, ini kayaknya nggak pas. Beragama juga memberikan ruang bagi kita untuk mengakomodasi, mengambil sisi-sisi agama, kebudayaan setempat. Ada ujaran Arab itu yang bilang bahwa sebenarnya bukan ujaran, ini adalah kaidah usul fiqh, al-adah muhakkamah. Jadi adat itu juga menjadi bagian dari alat untuk jadikan hukum. Maka kalau adat kita adalah berpakaian ala orang Indonesia, contohnya orang Jawa pakai sarung, orang Islam itu disyaratkan untuk menutup aurat. Nah, menutup aurat itu kan boleh pakai jubah, boleh pakai gamis yang panjang, boleh juga pakai sarung, karena intinya satu, menutup aurat. Nah, kalau kita memaksakan diri pakai jubah boleh juga gitu, nggak salah gitu. Tapi nggak salah juga pakai sarung karena tujuannya sama, memakai sesuatu yang menutupi aurat. Dan itu jadi relatif. Memakai sarung di India tidak identik dengan Islam gitu. Di Indonesia kan sangat identik dengan santri nih. Maka kita beragama juga tidak boleh menutup ruang bagi adanya unsur-unsur kedisinian seperti budaya untuk kita gunakan sebagian dari berislam. Nah, daripada memperdebatkan sarung itu islami atau enggak, kan lebih baik kita memperdebatkan orang yang tidak pakai sarung. Nah, contohnya kayak gitu. Nah,
Itu yang penting. Jadi kaidah usuliyah yang tadi itu, bahwa adat adalah hukum, itu memberikan ruang bagi kita untuk memaknai bahwa unsur-unsur kebaikan itu tidak selalu datang dari satu tempat. Dan di Islam pun sebenarnya kata-kata kebaikan itu bisa banyak. Ada al-ma'ruf itu kebaikan, al-khair kebaikan, al-hasan itu kebaikan. Yang membedakan adalah bahwa al-ma'ruf itu adalah kebaikan yang memberikan ruang bagi kedisinian. Selama intinya adalah menutup aurat, sarung itu baik. Selama dia menutup aurat, jubah itu juga baik. Maka jangan lupa berislam juga ramah pada budaya. Begitu sahabat hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.